Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Agus Rianto. Saya mahasiswa PJJ UIN Syekh Nurjati. Nomor NIM saya 22811-31467. Saya dari kelas A30. Pada pembelajaran mata kuliah fikih, saya akan membahas terkait tentang konsep ilah atau sebab hukum dalam fikih. Mazhab Syafi'i dan Hambali menunjukkan pendekatan yang berbeda dalam menentukan dasar hukum suatu amalan, termasuk dalam masalah zakat. Berikut penjelasan perbedaan dan penerapannya pada zakat pertanian serta batas minimal harta nisab dalam zakat. Oke, yang pertama, pendekatan mazhab Syafi'i terhadap ilah. Dalam mazhab Syafi'i, ilah diartikan sebagai sifat yang jelas dan pasti yang dijadikan dasar dalam menetapkan suatu hukum. Ilah harus eksplisit berdasarkan nas dalam Al-Quran atau Al-Hadis atau ijtima'. Karakteristik yang pertama adalah satu, cenderung literal dalam memahami teks. Yang kedua adalah penekanan pada hubungan langsung antara nas dan hukum yang dihasilkan. Yang ketiga adalah tidak terlalu banyak menggunakan analogi atau kias jika tidak ada ilah yang jelas. Yang kedua adalah pendekatan mazhab Hanafi terhadap ilah. Definisinya, dalam mazhab Hanafi, ilah didefinisikan sebagai sifat yang bersifat rasional atau ma'qul al-ma'na, yang dapat menjadi dasar penalaran untuk menetapkan hukum. Selain eksplisit dari nas, ilah juga bisa diambil dari prinsip maslahat dan analogi. Karakteristiknya yang pertama adalah lebih fleksibel dalam memahami nas. Yang kedua adalah sering menggunakan kias atau analogi dengan memperhatikan tujuan hukum atau maqasid syariah. Yang ketiga adalah kadang melampaui teks untuk mencari ilah yang bersifat rasional. Sekarang terkait dengan zakat pertanian, kalau menurut mazhab Syafi'i, ilah jenis hasil bumi yang diwajibkan zakat adalah hasil yang dapat disimpan dan menjadi makanan pokok. Jadi apa itu? Seperti gandum, kurma, beras. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW, tidak ada zakat kecuali pada apa yang disimpan dari yang dialiri hujan. Sedangkan nisabnya adalah 5 wasak. Wasak atau setara kurang lebih 653 kg. Penekanan pada sifat hasil bumi yang sesuai dengan teks sehingga
tidak semua tanaman wajib zakat. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, ilah adalah semua hasil bumi yang diusahakan dan menghasilkan manfaat dianggap wajib zakat tanpa membatasi pada makanan pokok. Mereka memperluas makna hadis dengan ilah bahwa zakat adalah bentuk penghargaan atas manfaat yang dihasilkan dari tanah. Sedangkan nisabnya tidak mensyaratkan batas minimal atau nisab, sehingga semua hasil bumi terkena zakat meskipun sedikit. Maka contoh ya, ini batas minimal harta dalam zakat nisab. Kalau menurut mazhab Syafi'i, ilah, jadi nisab dihitung berdasarkan emas atau perak dengan mengacu pada hadis. Jadi Nabi SAW menentukan 20 dinar emas atau 85 gram emas, atau 200 dirham perak atau 595 gram perak. Penekanan pada sifat materi yang eksplisit disebutkan dalam nas. Sedangkan mazhab Hanafi, ilah sama seperti mazhab Syafi'i dalam dasar nisab. Tetapi mazhab Hanafi juga memperhatikan nilai mata uang modern yang bisa menggantikan emas atau perak. Penyesuaian ini karena mereka melihat ilah zakat sebagai bentuk pemerataan kekayaan. Ini diantaranya menurut mazhab Syafi'i dan Hanafi. Kesimpulannya adalah mazhab Syafi'i lebih literal dan terikat pada teks dalam menentukan ilah hukum, sehingga lebih restriktif. Kalau mazhab Hanafi lebih fleksibel dengan penekanan pada rasionalitas dan maslahat, sehingga cakupan hukum sering lebih luas. Nah, ini pendekatan ini mencerminkan perbedaan metodologi dalam memahami dan menerapkan prinsip syariah. Terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang, kalau ada yang khilaf, kalau ada yang salah, mohon dimaafkan. Nakhtatim bidoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.